Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir. Ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir. Ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang kami muliakan, kami hormati para guru, para asatidz, para asatidzah, khusus tokoh masyarakat RW 13, para sepuh, para bini sepuh yang kami hormati, Ki Jamun selaku sepuh kita, kemudian para RT 01, ada Pak Jenuri, 02 ada juga ya, ada ya, 03 ada Bapak Isu, 04, 05 ada ya, aman. 06 lagi Ibu Nisak katanya, dan Pak RW yang mewakilinya 07 ada Pak Erlan dan jajarannya, 08 Pak Yusuf, dan khususnya pada tokoh RT 05 ya, Pak Doni ya, Pak Doni, Pak Asep, kemudian Pak Rahmat ya. Semuanya saja ibu-ibu yang pakai baju seragam, alhamdulillah semuanya ya, cantik-cantik sekali malam ini. Amin. Semangat. Tanpa ibu-ibu kue tidak mungkin disediakan Bapak-bapak. Itu terima kasih ibu-ibu telah membantu atas laksananya MBJB Sholawat ini di tempat RT 05 Kedeman Pak Zen dan para jajarannya. Pertama dan utama tentunya kita kembali bersyukur. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat Islam, iman serta kesehatan yang paripurna. Kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajah, berwujuh dalam satu forum silaturahmi, forum sholawat, majlis yang mulia dan juga majelis ilmu. Kenapa harus ada pengisi tausiah? Karena sekaligus dijadikan majelis ilmu. Mungkin dalam kesempatan ini saya yang mengisinya, di lain kesempatan bisa jadi dipanggil dari luar. Mubalik sekalian, sekali-kali mubalik internasional barangkali. Yang jelas dijadikan majelis ilmu karena tidak ada tempat yang paling indah dan mulia di dunia ini selain majelis ilmu dan majelis sholawat. Raudhah min riyadil jannah. Kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang datang mudah-mudahan diberikan kenikmatan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin, serta dijadikan putra-putrinya putra-putri yang salihah. Dan semuanya saja mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita lampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'a wa amana bih, thumma tuba liman lam ra'ani wa amana bih. Kata Nabi, saya senang sekali, saya cinta sekali orang yang melihat saya, berjumpa saya dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada aku, kata Nabi. Tetapi saya lebih gembira lagi, lebih senang lagi orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya tetapi beriman kepada saya. Mudah-mudahan kita termasuk dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oh, ibu sekalian yang saya muliakan, silakan boleh sambil minum, boleh sambil merokok, bebas saja. Acara santai tapi penuh makna, agar di samping dapat siraman jasadi dan juga siraman rohani, dapat oleh-oleh dari Allah, bersolawat ini. Dalam satu riwayat Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah, salafatun ala jiwarillah, ada 3 manusia yang berada dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Kalau seseorang sudah dijamin oleh Allah, pasti selamat hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama adalah orang yang pergi ke masjid dan berada di dalamnya karena Allah. Berarti orang itu menjadi duyufullah, menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebaiknya ibu-ibu, ibu-ibu kebenaran nih, ibu-ibu kalau bapak-bapaknya habis sholat Jumat menghadang di pintu rumahnya dengan pakaian terbaiknya sambil menyambut suaminya, karena suaminya adalah merupakan duyufullah, tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu salaman tangannya dicium, rontoklah dosa semuanya ibu-ibu. Amin. Amin. Gak dengar ya? Jadi kalau hari Jumatnya dia mana? Di PT gimana? Ya datang dari PT, kan dari Jumat, siap gitu. Salaman itu insya Allah. Dan suami juga harus bilang, dosa istriku saya ampuni semua. Nah, itu diantara seseorang yang datang ke masjid itu lagi menjadi duyufullah, tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kiai-kiai dulu kita pesantren itu sama ibu-ibu kalau hari Jumat hari istimewa, karena hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin bara hari. Kalau Sayyidus Suhur adalah bulan Ramadan, maka di hari Jumat ini harus dibedakan. Misalnya kalau hari Jumat biasa untuk ibu-ibu ngasih untuk istrinya ngasih uang belanjanya 100.000, kalau hari Jumat ditambahi 200. Setuju ibu-ibu? Pokoknya harus dibedakan. Kalau hari Jumat biasanya lauk tempe, ya tempenya ada yang digoreng. Pokoknya harus dibedakan, harus dilebihkan. Kalau yang biasanya 1 juta, ya 2 juta. Pokoknya harus dibedakan, itu menghormati hari Jumat. Kalau bisa, itu ada tanggungan dari Allah. Yang kedua, orang yang dalam jaminan Allah, inilah barang-barang boleh kita perhatikan. Yang pertama, manzara ala ikhwan, yaitu orang yang berkunjung, bersilaturahmi ke rumah saudaranya selama dia berada di dalamnya dalam jaminan dan tanggungan Allah. Sedangkan kita berada di sini berapa banyak kalau kunjungi satu persatu memakan waktu dan butuh repot. Saya misalnya pergi ke rumah Pak Dodi susah. Rumah Pak Asep juga setiap hari susah. Ini datang ke sini kita semua ketemu dan hatinya saling memaafkan, semuanya berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan pulang dari sini semua masalahnya terselesai semua. Amin. Semua hutangnya bisa terbayar semua. Kalau hutang paling kenceng. Semuanya dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersilaturahmi. Sedangkan kita niatnya sama-sama bersilaturahmi di tempat mulia ini minimal sebulan sekali kita datangi. Bagaimana kalau tidak pernah datang, ya Allah? Tidak, hatinya itu kayaknya gimana gitu. Paling tidak dalam setahun lah ada datangnya ke RW bersolawat, agar kita merasa dirinya bahwa kita tidak punya apa-apa kalau kita tidak berada dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, mudah-mudahan kita penuh harap kepada Allah. Semua yang hadir ini berada dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama yang mengadakan ini, kuenya banyak sekali. Mudah-mudahan dari sedekah yang membawa pahala keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, orang yang jaminan Allah ini sudah sama-sama tahu adalah orang yang pergi umrah dan pergi haji. Mudah-mudahan kita bisa menyusul. Amin. Jadi kalau kita silaturahmi sama dengan orang pergi umrah, Pak. Kalau kita pergi masjid sama dengan orang yang pergi haji. Namanya dari duyufullah, tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia, tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin sampai jam 11 lagi. Oh, Pak Edi belum disebutkan tadi, ketua DKM-nya. Maaf Edi, terlambat ini. Karena acaranya ini apa? Masjid Jami bersolawat. Kalau dulu RW bersolawat, beda nama, tapi maksud sama. Yang penting isinya, bukan? Baik sekalian, manusia itu semuanya adalah, kalau kita hidup, semua manusia punya keinginan. Keinginannya berbeda-beda, bermacam-macam. Kalau kita tanya Ki Jamil, keinginannya banyak, udah sebut juga macam-macam. Semua orang itu punya, ada yang pengen punya rumahnya banyak, ada yang pengen punya mobil, ada yang pengen punya istri barangkali ya. Ada yang apalagi? Ada yang punya kontrakan, pengen punya beli rumah lagi, pengen punya, semuanya keinginan macam-macam. Itu namanya nafsu, Pak. Nafsu itu dalam bahasa agamanya nafsu, jiwa. Sedangkan di dalam Al-Quran, nafsu itu keinginan. Nah, ini yang membedakan kita dengan malaikat. Kalau malaikat tidak punya nafsu, kalau binatang hanya punya nafsu, tidak punya akal. Kalau kita punya nafsu dan punya akal. Manusia itu wa nafsu wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah di dalam surat As-Sams itu, demi jiwa yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, wa nafsu wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah berikan fujuraha wa taqwaha. Bisa jadi dua nafsu ini mempunyai dua potensi yang sama. Bisa juga dia punya potensi jadi fujur, ahli maksiat, juga punya potensi bisa orang yang bertakwa. Itu namanya jiwa. Tergantung Allah itu memberi kebebasan kepada kita. Bisa kita pilihannya jadi fujur, bisa juga pilihannya jadi takwa. Yang pasti keinginan kita adalah sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Kalau kita peras itu keinginannya pada dasarnya dibagi tiga. Yang pertama, ada manusia, ada nafsu yang keinginan yang bersifat duniawi saja, titik. Ada yang bersifat ukhrawi, ada keinginan yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan yang bersifat duniawi banyak sekali, yaitu pengen jadi ketua RT misalnya.
pengen jadi ketua RW, pengen jadi lurah, pengen jadi camat, pengen jadi bupati, pengen jadi DKM, pengen jadi ketua RW, bisa pengen jadi presiden. Itu bersifat duniawi, yang bersifat duniawi. Ada juga keinginan pengen punya mobil, pengen punya rumah lagi, pengen punya istri lagi. Jangan. Ada ibu-ibu soalnya media rahasia. Kata Pak Haji gitu bilangnya, kata Pak Haji. Itu namanya keinginan yang bersifat duniawi. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita dalam hidup ini hanya keinginan hatinya bersifat duniawi saja. Bahaya. Kalau keinginan duniawinya kita pelihara terus menerus sampai kita meninggal dunia, maka dikhawatirkan tidak akan selamat nanti di akhirat. Karena akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, perlu dukungan dengan amal kita. Itu sangat berbahaya sekali. Yang kedua, ada yang keinginan yang bersifat ukhrawi, yang bersifat akhirat. Yang pertama misalnya, kita itu pengen masuk surga, boleh itu. Pengen selamat di akhiratnya nanti, pengen selamat daripada siksa api neraka, pengen selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir. Karena yang namanya mati itu tidak diundang lagi datangnya, tahu-tahu datang aja. Yang sakit mati, yang gak sakit, yang merokok, yang gak merokok, ya udah merokok aja. Ya tetangga kita, ya Allah, saya masih sok Pak, tetangga kita berahmat, sore masih nyiram bunga, masih kerja bakti, tahu tidur bablas, ya Allah. Enak banget meninggal. Istri-istri itu kalau suami lagi tidur diliatin, jangan bablas tidur. Tahu deh. Sampai itulah kematian. Jadi tolong keinginan duniawinya harus disertai ada warnanya. Walaupun seminggu sekali, walaupun sebulan sekali, tolong. Bagaimana sih ini hidup kok banyak dosa sekali, pengen tobat gitu, nanti gimana? Ada refleksi dirinya walaupun sebulan sekali di tempat ini. Ini sebagai charger kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada kesana. Ada. Kalau seseorang keinginannya bersifat ukhrawinya ada, insya Allah selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena kita ini usianya bukan 17 tahun lagi. Ya Allah, itu yang bersifat ukhrawi. Keinginan dunia boleh, harus ada. Kalau nggak ada repot, harus ada. Harus ada keinginan duniawi. Kalau nggak ada ya salah, harus ada. Tetapi keinginan duniawi yang bersifat dunia itu harus disertai dengan niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Boleh kita ingin jadi RW sebelah ini, pemilihan RW, asal niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik. Boleh kita pengen jadi orang kaya dan harus, tapi jelas niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghalalkan segala cara. Ya apa-apa, dan memang harus ada dan harus diperjuangkan. Karena itu demi kebahagiaan keluarga. Dan yang ketiga, yang paling mulia adalah keinginan ingin menjadi hamba Allah yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang yang menjadi hamba Allah yang bermartabat, ingin menjadi kekasih Allah misalnya, ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, ingin menjadi hamba yang sabar, ingin menjadi hamba yang tawakal. Dan yang terpenting misalnya, salah satunya misalnya
pengen jadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Kalau ada di hati seperti itu, namanya orang tersebut keinginannya bermartabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keinginan hati kita hanya keinginan yang bersifat duniawi saja. Sekali-kali kita ada muncul keinginan jadi hamba Allah yang bermartabat, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Banyak sekali dalilnya. Kalau orang yang bertakwa itu surganya didekatkan oleh Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sungguh aku dekatkan surgaku kepada orang-orang yang bertakwa. Sementara orang mencari, tapi kalau hatinya bertakwa, maka surganya akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kelihatannya sederhana, tetapi cakupannya sangat universal. Ada hablum minallah, ada hablum minallah. Kalau orang hablum minallah saja ya jelek gitu, nggak seimbang gitu. Yang penting kan sholat, yang penting kan ngaji, tanpa memperlihatkan kanan kiri tetangga, tidak memperlihatkan kepedulian. Wah, itu sangat tidak terhormat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus memperhatikan. Jadi yang namanya taqwa hablum minannas juga harus nomor satu gitu. Di lingkungan juga kita harus peduli, itu bagian daripada ketakwaan. Kita datang ke sini demi menghargai, menghormati, guyub, dan demi undangan yang disediakan oleh Pak Zain ET5 kita datang. Niat yang itu juga bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak RT misalnya woro-woro di grup, ayo kerja bakti. Nggak usah kerja bakti, tidur aja, nggak ada saya juga jalan. Wah, itu memang nggak benar itu. Bagian dari mengikuti perintah ulil amri adalah wajib. Pemerintahan yang terkecil di lingkungan kita adalah RT. Mengikuti saran dan anjuran RT bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa menilai sebelah mata, itu juga bagian daripada ketakwaan. Sejalan dan seiring bersamaan antara hablum minallah dan hablum minas. Baik saja pada lingkungan, gak sholat juga kurang baik. Sholat saja tanpa lingkungan juga gak baik. Harus sama-sama. Duribat alaihim badzillatu wa inama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kesengsaraan dan kesengsaraan yang hebat kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia sama-sama. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita dalam hidup ini koreksi pada diri kita. Apakah selama ini keinginan hati kita hanya duniawi saja? Kalau itu yang ada di dalam hati kita, mulai saat ini mari kita melangkah, harus diwarnai ada keinginan ukhrawinya. Kalau sudah ada keinginan ukhrawinya, lanjut berikutnya paling tidak hati kita dihiasi ada keinginan ingin menjadi hamba Allah yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian yang kita pikirkan, selalu kita baca diri kita, ternyata diri kita banyak salah dan banyak dosa. Kalau sudah demikian, bagaimana mungkin seseorang itu akan membaca orang lain? Orang yang selalu membaca orang lain, dia tidak pernah membaca dirinya sendiri. Kalau sibuk dengan membaca diri sendiri, maka dia tidak punya kesempatan untuk membaca kesalahan orang lain.
karena di matanya orang lain yang kita pandang hanyalah kebaikannya saja. Itu saja, udah jam 9:30 bilang bijaksana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza fastaghfiruh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.